not discount. Oke, kita share ulang. Kita share ulang ya. Nah, ini ya tadi ya. Perbandingan banyak lereng Andiseno sekian. Nah, jumlahnya yang diketahui, iya nggak? Kalau yang diketahui adalah jumlahnya, berarti gimana perbandingan si Andi sama si Seno itu dijumlahkan sama dengan 12. Nih yang pertama. Kemudian yang diketahui apa? Maaf, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah selisih. Selisih ya. Karena selisih berarti yang ditanya. Yang ditanya selisih. Karena selisih berarti dikurang. Siapa yang dikurang? Perbandingan mereka. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Tadi yang diketahui adalah jumlahnya nih. Ya, ini adalah hal yang diketahui. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah selisih mereka. Berarti jawabnya adalah perbandingan yang ditanya kan ini nih, 2 perbandingan yang diketahui jumlah yang diketahui, perbandingannya 12. Berarti 2 per 12 dikali jumlah kelerengnya. Jumlah kelerengnya 36. Nah, maka hasilnya 36 bagi 12 dapat 3 Tiga. ya. Ya, tiga. 3. Maka selisihnya adalah 2 kali 3, yaitu 6 ke Fine. lereng. Kayak gini. Ada pertanyaan? Gampang ya? Bu. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan seperti ini, ya, sama masih dalam tema perbandingan. Ada panjang KP banding PL sama dengan 5 banding 4. Panjang KL adalah 27. Nah, jadi ada garis seperti ini, garisnya. Ada K, kemudian K ke L, kayak gitu. Nah, di antara K sama L, itu ada yang namanya titik P, seperti ini. Di mana ketika KP banding PL sama dengan 5 banding 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini, PL-nya itu yang angka 5, KP-nya yang angka 4. Kayak gitu ya. Nah, berarti tadi KL-nya berapa totalnya? KL-nya 27. Yang ditanya adalah KP-nya berapa, PL-nya berapa, gitu ya. Nah, ini yang diketahui, yang pertama diketahui adalah total panjang. Yang diketahui total panjangnya, yaitu 27. Berarti perbandingannya harus dijumlah. Maka perbandingan harus dijumlah berapa? 5 tambah 4, yaitu 9. Nah, kemudian kita cari satu-satu dulu, si KP dulu. KP, tadi perbandingan KP berapa? Yang 4. Maka 4 per. Yang diketahui berapa? 27. 27, oke. Ini bentar, Ibu hapus dulu. 4 per 27 dikali total panjangnya. Pernya bukan per 27 dong. Sebenarnya adalah jumlah perbandingannya, yaitu 9. Baru dikalinya 27. Nah, ini berarti 27 bagi 9 kan dapatnya berapa? 3. Tiga. 3 kali 4, 12. 12. Ya, ini untuk yang KP. Sedangkan yang PL
Yang PL tadi perbandingannya 5. Berarti 5 5 per 9 kali 9 kali 27. 27. Ini bagi dapat 3. 5 kali 3, 15 15. cm. Nah, berarti KP dan PL berturut-turut adalah 12 dan 15. 15. Ya, oke. Lanjut ke next. Nah, perbandingan panjang dan lebar persegi panjang 5:3. Kelilingnya 64. Nah, maka luasnya berapa? Nah, gimana tuh? Panjang kali lebar. Berarti bangunnya apa tuh kalau panjang kali lebar? Persegi Persegi panjang. Kali panjang. lebar. Kan panjangnya 5, lebarnya perbandingannya Lebarnya 3. 3. Oke. Kalau rumus keliling itu apa ya? 2 kali panjang Kali Tambah L. tambah lebar. tambah 6. Oke. Nah, kelilingnya udah ketemu nih. Berapa nih? 64. Ya nggak? Ya. Ya. Nah, kemudian kita coba pakai aljabar. P plus L sama dengan 64 per 2. 2. P plus L-nya 32. Itu berarti jumlah panjang sama lebarnya ketika dijumlahin 32 cm. Kita sekarang cari masing-masing panjang dan lebarnya dulu ya. Perbandingan panjang itu 5, perbandingan lebar itu 3. Ketika mereka kita jumlah 5 tambah 3, berapa hasilnya? 8. 8. Nah, kita cari dulu masing-masing panjangnya itu berapa. Tadi perbandingan panjangnya adalah 5 per jumlah perbandingannya 8 dikali yang 32 ini. Nah, ini kita bagi dapat 32 bagi 8, 4 sama dengan 5 kali 4, 20. Berarti panjangnya 20 cm. Sekarang cari lebarnya. Lebarnya perbandingannya 3 per jumlah perbandingannya 8 dikali jumlah P tambah L tadi 32. Nah, 32 bagi 8 dapat berapa? 4 ya, sama ya. 4. 4 kali 3, 12 cm. Apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya luasnya. Luas persegi panjang itu P kali L. L. Panjangnya 20, lebarnya 12. Jadinya 140. 240 cm persegi. persegi. So ya, memang agak panjang ya. Agak panjang. Nanti kalian mau videonya kalian putar-putar ulang lagi aja ya. Nanti PPT-nya juga Ibu kirimin ke Bu Tia ya. Nanti minta tolong Bu Tia. Kalau yang kelas cowok. Nah, soal selanjutnya tentang perbandingan senilai. Gampang ya kalau senilai. Kalau senilai itu tinggal diapain? Dikali silang ya. Kalau senilai tinggal dikali silang. Nah, ini ada mobil memerlukan 40 liter bensin. Itu untuk berapa? 360 kilometer. Nah, kalau pakai 4 liter, itu berapa? Kita misalkan X. Gitu ya. Nah, sekarang kita bikin ininya dulu. Pecahannya kita jadikan 4. Jadi menjadi 40 per 4 sama 4 dikali 360 dengan per 360 X. Karena dia senilai, berarti dikali Silang. Kali silang ya, berarti 40 kali X, 4 kali 360. Oke, kita kesampingkan. 40 kali X sama dengan 360 kali 4. Berarti X-nya 360 kali 4 dibagi 40.
Nah, ada nolnya tuh. Kita coret ya, biar dia habis. Oke. Kemudian ada 4-nya kita coret juga. Langsung ketemu. X-nya 36. Nah, 36 apa? 36 kilometer. Di sini maka X-nya adalah 36 kilometer. Jadi, untuk 4 liter bensin itu bisa kita pakai sejauh 36 kilometer. Gitu ya. Ada pertanyaan? Apa lanjut? Bu, kalau izin Ya. bertanya, Bu. Kalau Hmm. misalnya yang itu kan 40 liter tuh, Bu, 360. Itu kalau misalnya nolnya langsung dihilangin bisa, Bu? Boleh. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Ya. Itu bisa semuanya, Bu. Nah, kenapa? Kalau soalnya kayak gini bisa semua kayak gitu, Bu. Bisa langsung Bisa. dihilangin nol. Bisa. Kalau soalnya seperti ini. Ya, nanti bisa langsung di nol, nolnya dihilangkan aja langsung. Bisa ya? Ada lagi? Nah, udah ada. Lanjut. Soal masih di perbandingan senilai. Kalau tadi tentang bensin, ini tentang kue. Oke, 8 loyang kue, 8 loyang itu perlu 5 kilo tepung. Nah, gimana kalau 16 loyang? Ya, itu 10. berapa tepungnya? Berarti menjadi 8 per 16 sama dengan 5 per X. Dikali silang. Oke, kita kali silangnya yang ada X-nya dulu seperti biasa. 8 kali X sama dengan 16 kali 5. Berarti X-nya berapa? 16 kali 5 bagi 8. Adakah yang bisa dicoret? 16 sama 8 ya. 16 bagi 8 dapat 16 sama 8. Tuh. ya, 8-nya dapat 1. Berarti tinggal 2 kali 5 bagi 1. Dapatnya 10. 10. Berarti dia butuh 10 kilo tepung. Gitu. Gampang ya kalau senilai ya. Tinggal dikali silang, coret. Selesai deh. Ada lagi pertanyaan apa Boleh ada? langsung dikali 2 nggak? Dikali 2 gimana? Kan 8 kali 2 kan 16, Bu. Kalau 5 langsung dikali 2 jadi 10 kilo, boleh atau enggak, Bu? Boleh. Boleh ya? Boleh seperti itu. Makasih, Bu. Yes. Sama. Next ya. Next tentang skala. Nah, jarak pada peta misal 30 cm. Skalanya 1/300.000. Jarak sebenarnya gimana? Rumusnya apa sih rumusnya? Yang segitiganya skala itu didapat dari jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Benar ya. Ya. Oke, yang ditanya jarak sebenarnya, JS nih. Oke, JS itu apa? Berarti JP, jarak pada peta dibagi skala. Ya nggak? Jarak petanya 30. 30 apa? 30 cm. Dibagi skalanya kan 1/300 ya. Ini kita jadikan 1/300.000. Berarti dibagi 1/300.000. Nah, karena pembagian pecahan, berarti diapain? Dibalik, kemudian dikali. Gitu ya. Dikali 300.000 per 1. Maka hasilnya 3 kali 3, 9. Nolnya jadi ada 6. berapa? Ada Ada 6, Bu. 6. Tuh. Nah, ini masih sentimeter. Sentimeter naik ke kilometer hilang berapa? Hilang 5 ya. Hilang 5, berarti nolnya hilang 5, berarti jadi 90 kilometer. Ingat-ingat ya, senti ke kilometer itu naiknya 5 tangga. Berarti hilangnya 5 nol. Kalau misalkan nggak nyampe ke kilometer, di jawaban adanya meter, berarti hilang nolnya 2 dibagi, atau sama aja dibagi 100. Itu ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, masih di skala
Jarak sebenarnya. Yang sekarang yang ditanya JP. Tadi skala itu gimana? Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kalau yang ditanya JP, berarti skala Kali. dikali jarak sebenarnya. Sebenarnya. Skalanya seperti biasa ya, kita jadikan 1/1.500.000 dikali JS-nya 120 kilometer. Nah, 120 kilometer kalau kita jadikan senti, berarti kan turunnya 5 ya. 0 ditambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 12 juta. Gitu. Nah, kalau kayak gini kan tinggal coret-coret ya. 0-nya 3 hapus. Atas 0-nya 3 hapus. Bawah 0-nya hilang 2. Atas juga hilang 2. Berarti tinggal 120 dibagi 15. 120 bagi 15 dapat berapa? Ayo, dapat berapa kira-kira? 8, betul. Berarti jarak pada petanya 8 cm. Gampil ya? Gampil dong. Lanjut ya, next. Nah, kalau ini tentang perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi dikali silang, kalau berbalik nilai dikalinya ke samping. Gitu ya. Kita tulis dulu. Ada 27 ayam. Itu memakan pakan ternak habis dalam waktu 30 hari. Lah, kalau ayamnya dijual 12, sisanya berapa? 12 dijual. 60. Sisa ayamnya tinggal 60, betul. Nah, 60 ayam ini berapa hari dia habisnya? Berarti otomatis logikanya lebih lama ya. Si pakan ternak habisnya karena ayamnya berkurang. Berarti perhitungannya adalah 72 per 60 sama dengan 30 per X. Ingat ya, ini berbalik nilai dikali ke samping. Oke, kita kali yang ada X-nya dulu, berarti yang bawah dulu menjadi 60 kali X sama dengan 72 kali 30. X-nya dapat 72 kali 30 bagi 60. Nah, ada nolnya nih. Sama-sama kita bagi 30 aja ya. Yang atas dapat 1, yang bawah dapat 2. Maka X-nya sama dengan 72 bagi 2. Berapa kan 72 bagi 2? 36. 6 36. hari. 36. Berarti untuk 60 ayam, pakan ternaknya habis dalam waktu 36 hari. Gampil ya? Next. Oke. Nah, ini yang paling seru ya. Ada pekerjaan selesai 24 hari oleh 20 pekerja. Terhenti 4 hari. Tambahan pekerja agar selesai tepat waktu adalah ini sepertinya ada kesalahan ya. Kayak soalnya nggak lengkap. Bentar, Ibu cek dulu. Nah, ini yang benarnya ya. Mohon maaf. Yang tadi salah ya. Yang benar yang ini. Tadi nggak lengkap. Sebuah pembangunan aula sekolah direncanakan selesai dalam waktu 30 hari oleh 20 orang pekerja. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 5 hari. Agar pembangunan selesai tepat waktu, jumlah pekerja yang harus ditambah adalah hati-hati sama pertanyaannya. Oke, kita step by step dulu. Dikasih waktu 30 hari, ya. 30 hari itu oleh 20 pekerja.
Setelah 10 hari bekerja, oke, setelah 10 hari bekerja, berarti sisa waktunya berapa? Kita kurang 20 20 hari. hari. Nah, 20 hari ini direncanakan selesai oleh 20 pekerja. Rencananya ya, rencananya. Tapi setelah 10 hari bekerja ini terhenti berapa hari? 5 hari. Berarti waktunya berkurang 5 hari lagi. Berarti waktunya cuma ada 15 hari. 15 hari. Nah, 15 hari ini kita harus tahu berapa pekerja yang dibutuhkan. Tadi kita pakai yang ini sama yang ini. Ya, menjadi kalau dibuat perhitungan adalah 20 per 15 sama dengan 20 per X. Yang atas nggak dipakai ya, dia hanya untuk acuan aja. Nah, ini kan berbalik nilai, berarti diapain tadi? Dikali ke samping ya. Berarti 15 kali X sama dengan 20 kali 20. X-nya sama dengan 20 kali 20 dibagi 15. Gitu ya? Nah, kalau bagi 5, yang ini dapat 4, yang ini dapat 3. Gitu kan? Ya nggak? Terus diapain lagi? Ya, Bu, ya, Bu. Ayo, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalian sama nggak caranya sama Ibu ngerjainnya? Sama nggak? Sama Ibu. Sama Ibu. Ya Allah, lepas amat, guys. Ya, Bu. Sama. Bu, kalau misalnya langsung X sama dengan gitu boleh, Bu. X sama dengan gimana? Kalau di kesan nulisnya kayak langsung X sama dengan 20 kali 20 per 15 gitu, itu boleh, Bu. X sama dengan 20. Dia langsung kan kalau ibu kan ada 20 per 15 sama dengan 20 per X gitu. Ibu kan Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, kalau Oh, kamu baik, sudah Bu. mahir, boleh. Boleh ya. Nah, ini berarti Bu. X-nya berapa nih? 20 kali 4 kan 80 ya? 80 dibagi 3. Nah, berapa itu 80 bagi 3? 26. Kira-kira 26,6 ya. Nah, untuk orang, ada nggak sih 26,6? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada, Bu, Kita dibutin. Ya, bulatkan Bu. menjadi Tidak ada, Bu. 20 27. 27. pekerja. Yang jadi pertanyaan Ibu, apakah ini jawabannya 27 pekerja? Dikurang Bukan. sama jumlah Ah, kerjaan Iya, Bu. 30, Bu. betul. Harus Tambahannya 7 dikurang orang, dulu Bu. sama yang awal. Iya, berarti tambahan 7 orang. tambahannya adalah 27 dikurang 20. 10. Tambahannya 7. 7. 7 pekerja. Ini ya, gampil ya. Gampil lah, bismillah. Next. Nah, kita udah mulai masuk ke literasi finansial ya, atau aritmatika sosial tentang untung rugi, laba rugi, diskon, dan bruto taruh neto. Nah, ini tentang untung rugi. Kita beli mangga 30 kilo dengan harga 18.000 per kilo. Dijualnya sebagian 21.000, sisanya 15.000. Nah, ini Ibu kasih keterangan tambahan ya, dijual sebagian 21 kilo itu sebanyak 25 kilo. Nah, sisanya berarti berapa? 5 kilo. Ya, karena ada 30 kilo kan. Sisanya dijual dengan harga 15.000. Nah, pedagang ini mengalami apa? Gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu modalnya yang dia keluarkan. Modal itu berarti 30 kilogram. 30 kilogram kita kali dengan 18.000. Nah, total modalnya berarti berapa tuh? 50
4 ya. 18 kali 3. Tambahin 0-nya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, modalnya dia adalah 540.000 untuk 30 kilo. Nah, kita hitung sekarang yang 25 kilo terjual. Oke, terjual. Yang pertama 25 kilo. Kita kali dengan 25. 21 ya. Kan terjualnya 21.000. Nah, kita hitung dulu 25 kali 21. Dapatnya 525.000. Itu baru yang 25 kilo. Nah, kita hitung lagi yang 5 kilo. Dia terjualnya 15.000. Kita hitung deh 5 kali 15 kan 75 ya. 75. Oke, kita jumlahkan dulu nih yang ini. Dijumlahkan. Kalau dijumlahkan dia jadi berapa? 600.000 ya. Nah, kita lihat. Bandingkan. Modalnya 540. Kemudian setelah terjual semua menghasilkan 600.000. Ya, harga jual lebih tinggi dari modal. Harga jual lebih tinggi dari harga modal. Berarti untung atau rugi? Untung. 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 Untungnya berapa? Untungnya 60.000. 60.000. 60.000. 60.000. gitu ya. Nanti tinggal dicari untungnya 60.000. Jangan ketukar ya. Nanti soalnya kayaknya ada rugi 60.000 gitu. Jadi mengecoh kalian. Ya, seperti itu. Ada yang mau tanya? Bu, Aman? yang di Bu itu 21.000 seluruhnya 25 kilogram atau 21.000 per kilogram? Per kilo. Oh, Per kilonya 21.000 dijualnya. Jadi kita kali dulu sama 25. Sisanya 15.000 kita kali juga sama si 5 kilo. Ya. Ada lagi? Next. Next ya. Next. Nah, kalau ini tentang persentase untung rugi. Sekarang agak emas lagi naik ya. Kita membeli emas harganya 12.000. Kita jual lagi nih setelah 2 tahun gitu ya. Atau kayaknya nggak nyampe 2 tahun ya. Udah naik. Setelah 1 tahun kita jual jadi 18 juta. Berapa tuh persentase untungnya? Kita cari apanya dulu? Cari besar untungnya dulu ya. Cari besar untungnya dulu. Itu dapat dari 18.000. Kurang 12. 18.000. 18 juta. Juta. 18 juta dikurang 12. 12 juta. Dapatnya berapa? 6 6 juta. 6 juta. Nah, berarti persentase untung itu dapat dari 6 juta per harga beli ya, yaitu 12 juta dikali 100%. Tinggal coret set. 6 bagi 12 berapa? Sama-sama dibagi 6. Dapat 1, ini dapat 2. Berarti 100% dibagi 2. Berapa tuh? 50%. Oh, berarti untungnya 50%, yaitu senilai 6 juta. Nanti pilihan gandanya dalam persentase ya. Gitu. Untuk soal nomor ini. Nah, ini tentang harga jual dan harga beli. Harga motor dijual 13.600.000, tapi dalam penjualan itu sudah mengalami kerugian sebesar 15%. Berapa dulu dia belinya? Berarti yang ditanya harga awal ya. Ingat, kalau harga awal masih baru, kondisinya masih bagus, berarti masih 100% ya? Ya nggak? Nah, yang ditanya adalah dulu harga barunya berapa?
Berarti yang ditanya adalah yang masih 100 sen. Jadi untuk mencari harga beli itu kita pakai yang 100%. Karena dia dulu masih baru. Per 100% dikurang ruginya, yaitu 15%. Dikali harga jual motor itu 13.600 menjadi 100% per 85%, karena 100 kurang 15 ya, dikali 13.600. Nah, ini persennya habis otomatis ya. Berarti tinggal T136, nolnya yang sini ada 5 ditambah 2, berarti 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi 85. Nah, kamu coba dulu 136 bagi 85. Dapatnya berapa? Kalau nggak bisa, ambil nolnya 1. Berarti 1360 dibagi 85. 136 bagi 85 dapat 1 ya? 1. 1 kali 85. 85. Gitu kan? Iya, Bu. Ya, 85. Kita kurang. 6 kurang 1. 1. 13 dikurang 8. 5 ya? 5. 0. Nah, kira-kira 85 kali berapa yang menghasilkan 510? Kalau Ibu hitung, dia 85 kali 6. Ya, nih. 85 kali 6. 0, 3. 8 kali 6. 8 kali 6 berapa? 48 ya? 640. Tambah 3, 51. Betul ya? Berarti 6, 5, 10. Habis. Nah, kita pindahkan ke bawah. Tadi yang 1360 itu dibagi 85 dapatnya 16. Sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kita jadi tahu nih. Harga belinya dulu si motor ini 16 juta. Waktu masih baru banget dibeli. Masih geras, masih 100%. Ya, setelah pemakaian beberapa saat, akhirnya berkurang. Pas dijual, rugi lah 15%. Next ya. Nah, ini masih tentang harga jual harga beli, tapi pakai tara. Oke, gimana tuh? Oke, ada karung beras dengan bruto 80 kilo. Bruto 80 kilogram. Taranya 1%. Jadi kita cari dulu nih taranya. 1% itu 1/100 dikali 80 kilo. Menjadi 80 bagi 100. Dicoret, coret. 8 bagi 10 jadi berapa? 0,8 kilogram. Jadi ya, 0,8 kilogram. Berarti netonya ketemu dong. Neto. Neto itu didapat bruto dikurang tara. Brutonya 80 kilo dikurang taranya 0,8 kilo. Berarti tara 79,2. 79,2 kilogram. Nah, harga 1 kilonya itu 13.000. Ya udah tinggal dikali. Berarti sama dengan 79,2 kita kali dengan 13.000. Berapa tuh dapatnya? Dapatnya
1.029.000 segitu. Itu ya, gampil ya. Jadi cari dulu berat tara dalam kilonya, kemudian cari neto, yaitu dengan cara bruto dikurang tara. Nah, kalau udah dapet netonya, tinggal dikali sama harga jual kilonya berapa. Itulah harga uang yang didapat. Oke, nanti boleh kalian putar videonya. Kita lanjut, next ada persentase neto, bruto, tara, neto. Ada brutonya 3 kilogram. Brutonya 3 kilogram. Ya, kalau kita jadikan gram jadi berapa? 3.000 gram. Sementara taranya adalah 300 gram. Yang ditanya persentase neto. Berarti kita cari dulu netonya. Netonya didapat dari 3.000 gram dikurang 300 gram. Dapatnya berapa? 2.700. 2.700 gram. Nah, berarti persentase neto itu 2.700 gram dibagi brutonya 3.000 gram dikali 100%. Habisilah si nolnya. Ini 02 hapus, ini 02 hapus. Ini 1 dapat, ini 1 dapat. Kemudian akhirnya adalah 270 bagi 3%, ya. 27 bagi 3 dapat 90, ya. Berarti 270 bagi 3, maka netonya adalah 90%. Gampil ya? Gampil banget ini mah. Seperti itu. Next ya. Nah, tentang diskon. Ada kemeja, harganya 150.000, diskonnya 20%. Celana, harganya 200.000, diskonnya 10%. Sepatu, harga 250.000, diskonnya 15%. Yang ditanya, berapa jumlah yang harus dibayarkan kalau kita beli ketiganya. Nah, yang Ibu mau ingatkan ya, mungkin di kelas cowok belum dikasih tahu, atau semoga Bu Tia udah sampein ya. Untuk menghitung berapa sih harga yang kita bayarkan, itu biar satu langkah ya, langsung. Nggak perlu cari tahu besar diskonnya berapa. Tinggal persentase yang 100% dikurang. Ini untuk mencari harga yang harus dibayarkan ya. Harga bayar dalam hal diskon, harga bayar itu didapat dari 100% persentase totalnya dikurang persentase diskonnya berapa. Ini boleh nanti dicatat sambil dicatat. Dibagi 100% dikali harga barang. Gitu ya. Nah, kita cari dulu satu-satu. Yang pertama kita cari si kemeja. Kemeja kan diskonnya 20% ya. Berarti harga bayarnya berapa? Berapa persen yang harus kita bayar? Kalau diskonnya 20%. 80%, Bu. Betul. Berarti 80/100 dikali 150. 150.000. Coret 2. Tinggal 15 kali 8. Berapa yo? 15 kali 8 berapa? 100? 120. 15 kali 8. Nolnya ada 3 nih tadi di atas sisanya. Tambahin. Oke, simpen nih untuk kemeja 120. Sekarang kita cari siapa? Celana. Celana karena diskonnya 10%, berarti yang kita bayarkan hanya 90%. Per 100 kali harga celananya 200.000.
Ya, ini mah gampang banget. Tinggal dicoret 2. Set. 9 kali 2, 18. Nolnya tambahin 4. Nah, celananya cukup bayar 180.000. Tinggal satu lagi nih. Siapa nih? Sepatu. Sepatu, berarti kita bayarnya cuma 85% per 100 kali 250.000. Nih habis. Nah, kita kali dulu tuh 85 kali 25. Dapatnya 2125. Tambahin nolnya 2. Tuh, 2. Oh, dia 212.500. Nah, kemudian diapain? Dijumlah, ya. Tadi kemeja. Oke, kemeja berapa? 120.000. Celana 180.000. Kemudian sepatu 212.500. Kita jumlah. Ini pasti belakangnya 512. 500. Ini 2. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 1, 11. Simpen 2. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang harus kita bayarkan sebesar, kok 6 sih? 6 apa 5? 5 bukan, Bu? 5 ya? Bu. Mohon maaf, 5, 5 Bu. ya. 6 kebanyakan ya. Ini tadi 10 tambah 1 kan 11. Sisanya 1 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 512.500. Gitu ya. Jadi cari dulu harga bayar per barangnya. Kemudian tinggal dijumlahkan. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Aman ya? Next. Nah, ini tentang bruto tara neto juga ya. Ada 5 karung beras dengan bruto 5 kilogram per karung ya. Dengan taranya 2% per karung juga. Maka ketika dijual harganya 12 kilogram, total uang yang kita dapatkan berapa? Gitu. Berarti nih kita cari dulu tara. Taranya itu 2/100 dikali 1 kilonya kan 50 ya. Seperti ini. Berarti 2 kali 50, 100 per 100 sama dengan 1 kilo. Berarti taranya 1 kilo per karung. Kita tinggal cari neto. Neto per karung. Berarti 50 dikurang 1. Berapa tuh? 49. Karena dia ada 5 karung, berarti neto total. Tinggal dikali 49 kali 5. Berapa kan dia 49 kali 5? 245.000. 45. Kilo. Oh, kilo dulu. Nah, udah dapet netonya 245, maka total uangnya berarti 245 dikali 12.000. Dapatnya berapa? 2.940.000. Ini totalnya segini. Ya, yang akan kita terima kalau 245 kilo berasnya itu habis terjual. Ya, pokoknya kalau ada soal seperti ini cari dulu taranya, kemudian dapat cari netonya dikali harga kilo. Sama kayak tadi ya, yang sebelumnya ya. Gitu. Next. Nah, ini tentang persentase untung rugi lagi. Ada tas kita belinya 500.000. Kita jual 650.000. Udah jelas-jelas untung ya. Untungnya berapa? Dapat untungnya 150.000.
Iya, dapat dari 650.000 dikurang 500.000. Dapatnya 150.000. Nah, kemudian berarti persentasenya 150.000 dibagi harga beli, yaitu 500.000 dikali 100%. Ini 4 habis, ini 4 habis, nolnya habis satu, ini 1. Berarti tinggal 150 bagi 5. 150 bagi 5 berapa? 30. 30%. Jadi dia mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Gitu. Next ya. Habis ternyata. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Tipe-tipe soalnya. Mungkin karena ada 30, ada satu indikator yang tipenya 4 soal, tapi semuanya setipe seperti itu gitu. Ya tinggal divariasikan di soal-soalnya aja. Cuma untuk indikatornya udah semua Ibu rangkum di sini apa aja yang kira-kira keluar. Nah, yang ini nggak ada ya, karena ini emang nggak lengkap soalnya. Nah, itu ya ada yang mau ditanyakan silahkan. Nggak ada, Bu. Pas ya, habis. Oke, nanti filenya kalau untuk videonya itu oke sebelumnya mari kita akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Alamin. Untuk